Di tanah Arab yang dikenal paling disiplin soal keamanan, pasukan kepolisian yang biasanya disegani justru dibuat tak berkutik oleh ribuan rakyat biasa dari Indonesia. Kepala Kepolisian Arab Saudi sendiri sampai terdiam, lalu mengucap kalimat yang mengguncang dunia, "Kami kalah nyali. Bangsa Indonesia pantas disebut macan Asia." Semuanya berawal dari laga besar antara Timnas Indonesia melawan Irak di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Ribuan supporter Indonesia datang dari berbagai penjuru dunia. Ada yang terbang dari Jakarta, ada yang menempuh perjalanan darat dari Riyadh, bahkan ada yang datang dari Qatar dan Uni Emirat Arab hanya untuk satu hal, menyanyikan lagu Indonesia Raya di tanah Arab. Sejak pagi, aroma semangat itu sudah terasa. Di setiap sudut jalan menuju stadion, warna merah putih berkibar. Mereka tidak datang dengan amarah, mereka datang dengan cinta. Cinta pada Timnas, pada Garuda, dan pada tanah air yang jauh di seberang lautan. Namun siapa sangka, cinta itu justru berubah menjadi ujian besar bagi pihak keamanan Arab Saudi. Ketika jam menunjukkan tengah hari, ribuan supporter mulai memadati area luar stadion. Mereka membawa bendera, genderang, dan suara lantang yang menggema. Indonesia, Indonesia, Garuda di dadaku. Namun ketika mereka hendak masuk, gerbang stadion tiba-tiba ditutup. Polisi Arab memberi instruksi, pindah ke gate 8. Namun setelah mereka sampai, gerbang itu juga tertutup rapat. Waktu terus berjalan. Panas matahari gurun membuat mereka kelelahan. Tapi tak ada satupun yang mundur. Mereka tetap bernyanyi, tetap tersenyum. Hingga akhirnya, kesabaran itu pun habis. Hanya 5 menit sebelum kick-off, suasana berubah tegang. Ratusan supporter mulai mendekat ke gerbang. Mereka berteriak meminta keadilan. Polisi Arab Saudi mencoba menenangkan, tapi suara mereka tenggelam di antara gemuruh ribuan suara Garuda. "Kami datang untuk mendukung, bukan untuk melawan," teriak seorang supporter dari barisan depan, namun tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara peluit panjang dan aba-aba aparat keamanan. Dalam hitungan detik, suasana yang damai berubah menjadi lautan semangat yang tak terbendung. Gerbang besi pertama mulai bergetar. "Dorong!" teriak seseorang dari barisan tengah. Suara itu diikuti gelombang massa yang bergerak serentak. Brak! Gerbang Besai Robo. Polisi Arab yang berjaga kaget bukan main. Mereka mencoba membentuk barikade manusia, tapi arus massa terlalu kuat yang luar biasa, tidak ada kekerasan, tidak ada senjata, hanya semangat dan keberanian yang tak bisa diukur. Supporter Indonesia menembus lapisan keamanan dengan nyanyian dan air mata kebanggaan. Bendera merah putih berkibar tinggi di udara. Dunia menyaksikan bagaimana rakyat biasa mampu menembus pagar besi dengan nyali dan solidaritas. Kepolisian Arab Saudi panik. Sirene meraung, pasukan tambahan datang berlari. Namun, semangat Garuda sudah tidak bisa dihentikan. Mereka terus bergerak menuju tribun, sambil berteriak, "Hidup Indonesia!" dan "Garuda di dadaku, tak akan padam." Ketika pertandingan dimulai, suasana stadion sudah bergemuruh. Nyanyian, Indonesia Raya, menggema keras, menggetarkan jantung siapapun yang mendengar. Bahkan komentator Arab di televisi sempat terdiam beberapa detik melihat pemandangan luar biasa itu. Namun momen besar itu belum berakhir. Ketika keputusan wasit dinilai tidak adil, amarah para supporter kembali membara. Beberapa botol air melayang ke udara, jatuh di pinggir lapangan. Dunia menyorot kejadian itu. Tapi bagi banyak orang Indonesia, itu bukan sekadar tindakan marah. Itu simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Botol air itu menjadi simbol. Simbol bahwa keberanian rakyat Indonesia tidak pernah bisa dibungkam. Bahkan di tanah asing, mereka tetap berdiri untuk harga diri bangsa. Seorang supporter perempuan, Feby Cherina, mengatakan dengan mata berkaca-kaca, "Kami hanya ingin mendukung tim kami. Tapi kami diperlakukan seolah kami ancaman." Keesokan harinya, dunia Arab berguncang. Berita tentang supporter Indonesia guncang Jeddah memenuhi media-media Timur Tengah. Al Arabiya, Al Watan, hingga Gulf News menulis berita dengan nada terkejut. "Kami kalah nyali dari rakyat Indonesia," begitu bunyi salah satu headline utama. Namun yang paling mengejutkan datang dari Kepala Kepolisian Arab Saudi sendiri. Dalam konferensi pers yang disiarkan nasional, ia mengaku dengan suara bergetar, "Kami kalah mental, kami kalah nyali. Jangan pernah remehkan rakyat Indonesia. Mereka memiliki keberanian di luar nalar." Kata-kata itu menyebar seperti api di padang pasir. Di Riyadh, di Mekah, di Dammam, semua membicarakan satu hal, keberanian Indonesia. Banyak rakyat Arab merasa malu. Mereka menghujat kepolisian mereka sendiri di media sosial. Kalau rakyat biasa Indonesia saja bisa jebol barikade, bagaimana kalau yang datang itu pasukan TNI? Tulis salah satu netizen Arab di platform X.
Komentar itu viral dan menjadi bahan perbincangan internasional. Bahkan sejumlah jurnalis menyebut peristiwa itu sebagai kegagalan sistem keamanan modern oleh semangat bangsa Asia Tenggara. Mereka menulis bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekompakan dan solidaritas rakyat Indonesia. Di sisi lain, rakyat Indonesia justru bangga. Di tanah air, video-video dari Stadion Jeddah viral di berbagai platform. Tagar Garuda tak takut trending di media sosial. Banyak yang menulis, "Inilah kami, kecil di peta, tapi besar di hati dunia." Pemerintah Arab Saudi dikabarkan langsung melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem keamanan stadion. Tapi meski begitu, mereka tetap mengakui bahwa peristiwa ini bukan tentang kekacauan, ini tentang semangat. Salah satu pengamat Timur Tengah bahkan berkata, kalau rakyat biasa Indonesia saja seperti ini, tak heran jika tentaranya disegani dunia. Kalimat itu menjadi bahan diskusi di banyak televisi Arab bagi supporter Indonesia. Semua yang terjadi bukan karena ingin menciptakan kekisruhan. Itu adalah bentuk cinta, cinta yang menuntut keadilan. Mereka datang bukan membawa amarah, tapi membawa pesan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Setelah kejadian itu, beberapa supporter Indonesia bahkan diwawancarai media lokal. Mereka menjawab dengan tenang, "Kami bukan ingin membuat keributan. Kami hanya ingin Garuda kami dihormati." Jawaban itu disambut dengan tepuk tangan panjang di dunia maya. Di tengah kontroversi, satu hal jadi jelas, dunia kini tahu siapa Indonesia sebenarnya. Sebuah bangsa yang tidak takut berdiri di depan siapapun, bahkan di hadapan sistem keamanan terkuat di Timur Tengah. Hari demi hari, berita tentang keberanian itu terus bergema. Banyak media Arab mengubah pandangan mereka terhadap Indonesia. Dari negara yang dulu dianggap kecil, kini mereka menyebutnya macan Asia yang sesungguhnya. Kepala Polisi Arab Saudi menutup konferensi persnya dengan kalimat yang membekas di hati dunia. "Kami melihat di mata mereka keberanian yang bahkan pasukan kami belum tentu punya." Kalimat itu diulang-ulang di berbagai media, menjadi simbol penghormatan yang langka. Kini Indonesia tidak hanya dikenal karena keramahannya atau budayanya yang kaya, tapi karena satu hal yang lebih berharga, keberanian rakyatnya. Supporter Timnas Indonesia telah menulis bab baru dalam sejarah sepak bola Asia, dan sejak hari itu, di tanah Arab yang keras dan disiplin, satu nama selalu disebut dengan rasa hormat, Indonesia. Bangsa yang kecil di peta, tapi besar di hati dunia. Bangsa yang berani menatap mata siapapun tanpa takut. Bangsa yang pantas disebut macan Asia. Kalimat itu langsung menjadi pembicaraan besar di seluruh Timur Tengah. Bagaimana mungkin rakyat biasa dari Asia Tenggara mampu membuat aparat sekelas kepolisian Arab Saudi kehilangan kendali? Bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata, tapi dengan semangat dan keberanian yang lahir dari cinta terhadap tanah air. Dunia pun terdiam menyaksikan bagaimana nyali bangsa Indonesia bisa mengalahkan kekuatan yang selama ini dikenal tak tertandingi. Sejak pernyataan itu keluar, nama Indonesia mendadak melambung di media internasional. Berita tentang macan Asia dari Timur menjadi tajuk utama di banyak portal berita Arab. Mereka kagum, tapi juga heran. Karena dalam pandangan mereka, rakyat Indonesia datang bukan untuk membuat onar, melainkan membawa pesan bahwa kehormatan dan kebanggaan nasional tidak boleh diinjak oleh siapapun, dimanapun.